Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah Pak ya. Hari ini kita melakukan kegiatan praobservasi nih Pak. Jadi kegiatan ini tujuannya untuk persiapan awal sebelum nanti Bapak masuk ke kelas Pak. Lalu saya akan melihat nih bagaimana proses pembelajaran di kelas Bapak gitu. Jadi agar apa ya, agar nantinya Bapak lebih siap dan juga bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik Pak. Siap Bu. Oke, jadi Pak hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Asman. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, nanti saat Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa nih Pak yang akan Bapak capai Pak? Baik Bu, jadi untuk proses pembelajaran nanti itu, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai tentang materi yang akan saya bawakan nanti itu adalah memahami berbagai manfaat penggunaan media sosial, memahami berbagai dampak buruk penggunaan media sosial, dan mampu menerapkan etika menggunakan media sosial. Oh, oke, artinya ini ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya? Iya. Terkait dengan media sosial gitu ya Pak Iya. ya? Oke, mulai dari Dan manfaatnya, ya, manfaatnya, dampak yang positif dan negatif, siap, pokoknya dan dari etikanya. dari dampaknya, manfaatnya, dan etika dalam penggunaan media sosial ya Pak ya? Iya, benar. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira pengembangan kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak capai di kelas Bapak nanti? Jadi yang saya kembangkan itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya itu mereka akan memahami berbagai manfaat penggunaan media sosial, dampak buruk penggunaan media sosial, dan mampu menggunakan etika yang baik dalam bermedia sosial. Dan kalau untuk keterampilannya itu nanti mereka akan membuat PowerPoint dan mempresentasikan sesuai materi yang ada. Oke, berarti memang ada 2 area kompetensi ya Pak ya, yang akan diukur Pak ya, yang mana untuk kompetensi pengetahuan itu tentang memahami konsep dasar dari media sosial Pak ya, dari dampaknya, manfaat, lalu dari etikanya. Kemudian dari aspek keterampilan itu nanti siswa akan membuat PowerPoint ya Pak ya? Iya. Oke, terkait dengan materi itu Pak ya? Iya. Oke, siap. Nah, Pak Asman, pertanyaan berikutnya ini Pak. Lalu strategi, metode atau model pembelajaran apa nih Pak yang Bapak gunakan nanti saat pembelajaran Pak? Kalau untuk metodenya tuh nanti yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok yang pertama. Dan kalau untuk model pembelajarannya itu saya akan menggunakan model CTL. Apa itu Pak CTL Pak? Contextual Setting and Learning. Oke, berarti untuk metodenya Bapak menggunakan pembelajaran diskusi, diskusi kelompok ya Pak ya. Iya. Lalu model pembelajarannya adalah CTL ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya Pak, untuk media pembelajaran yang Bapak gunakan apa nih Pak? Media pembelajaran yang saya gunakan nanti itu hanya komputer dan Infocus saja. Oke. Jadi medianya melalui ini Pak ya, teknologi Pak ya, komputer ya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira kapan ini Pak, Pak Asman akan melaksanakan rancangan pembelajaran ini di kelas Pak? Oh kebetulan Bu, itu saya ada jam hari ini jam 10.30. Nanti kalau misalnya Ibu mau ikut masuk, saya persilahkan. Oh iya siap, berarti hari ini di kelas 8A ya Pak ya? Iya, di kelas 8A. Jam 10.30 berarti sehabis istirahat. Iya, Oke, kalau gitu setelah nanti saat Bapak masuk kelas, saya akan ada di dalam kelas Bapak untuk melakukan supervisi, melihat proses pembelajaran Bapak di kelas. Setelah itu saya akan mencatat beberapa hal-hal penting Pak. Kemudian saya akan bertemu Bapak lagi nanti setelah kegiatan pembelajaran untuk kegiatan pasca observasi Pak ya. Bisa ya Pak ya? Oke Bu, boleh. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Nanti kita bertemu lagi setelah pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan lain sebagainya. Oke, sambil sebelum terlanjut ke materinya, Bapak akan absen kehadiran kalian dulu. Jadi biar Bapak tahu siapa saja yang tidak hadir. Ahmad, Tommy, Hadir Pak. Alfianor, Hadir Pak. Rehan, Rehan tidak. Sama. Andin, Andin Ishraf, Hadir. Antonia. Bapak mau tanya, kemarin apa yang kita pelajari? Tentang apa? Komponen komputer. Tentang komponen komputer. Oke. Jadi hubungan komponen komputer dengan media sosial dan apa penggunanya apa? Ada yang tahu? Dengan komputer. Hubungannya, komponen. Kalian sudah tahu kan komponen komputer itu seperti apa dan bagaimana bentuknya dan sudah tahu kegunaannya apa. Kita sangkut pautkan ke media sosial. Itu berguna untuk apa? Ya, mencari informasi dengan menggunakan keyboard, mouse. Support. Habis itu apa? Media sosial. Kalian tahu media sosial? Tahu. Apa itu? Seperti apa? Yang seperti Instagram. Oke, kita kesampingkan HP dulu. Kalau menggunakan komputer dalam penggunaan media sosial, apakah itu bisa? Bisa. Dengan cara kita masuk di web, YouTube Chrome, Peramban, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengakses media sosial yang ingin kita lakukan. Nah, jadi ada beberapa hal dalam penggunaan media sosial itu, dan itu kita akan pelajari di hari ini. Oke, siap? Siapa di sini punya Instagram? Yang punya TikTok? Iya. Apakah TikTok itu termasuk di media sosial? Yang punya Facebook? Ayo. Aku nggak aktif ya? Ya, buat dulu. Jadi kalian sudah tahu kan? Dan kalian kalau di rumah pasti sudah sering melakukannya di kegiatan kalian sehari-hari, ya kan? Dalam penggunaan media sosial. Oke, jadi hari ini adapun tujuan pembelajaran yang kita akan belajar tentang media sosial dan apa penggunaannya, yaitu adalah untuk memahami manfaat penggunaan media sosial. Yang pertama. Yang kedua, memahami dampak negatif penggunaan media sosial dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu memahami dan mampu menerapkan etika dalam penggunaan media sosial. Siapa di sini sering lihat, biasanya kalau di media sosial itu kan ada komen-komen. Di situ kan ada beberapa komen yang tidak ada, bahasanya kayak kurang baik dan kurang enak dilihat dan bisa menyentuh hati kita, sehingga kita bisa terasa kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk di bagian apa? Dampak etikanya. Oke. Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan lihat nanti di sini. Oke, sekarang perhatikan Bapak. Nanti dulu. Perhatikan Bapak. Jadi sekarang Bapak mau kalian. Ini ada beberapa orang yang hadir di sini akan membacakan atau menyajikan materi yang ada di sini di depan. Nanti Bapak akan tunjuk satu orang untuk membacakan satu slide. Paham? Hanya dibacakan saja. Dan nanti ketika di akhir pelajaran Bapak mau kalian mencatat materi ini. Karena materi ini sangat penting untuk kalian, dan penggunaannya itu sampai kalian tua, kalian akan cepat pakai ketika kalian bersosial media. Oke, jadi materi Etika penggunaan media sosial, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Hati-hati memasuki sesuatu, memberi komentar yang wajar atau tidak, menyerang pribadi, gunakan bahasa yang baik, tidak mempost
memposting konten negatif, menghargai karya orang lain, dan membagikan berita palsu atau hoax, menggunakan etika komunikasi yang baik. Oke, jadi itu tadi ada beberapa hal yang penting dalam kita melakukan dan menggunakan media sosial. Oke, jadi sekarang Bapak mau kalian buat kelompok, satu kelompok 2 orang. Silakan dipilih. Kalau Bapak percaya dengan kalian, ayo tentukan dalam hitungan ke-10. 1, Ini sih. 2, 3. Nama gue Dia Ayu. Sebenarnya sih teman-teman gue itu manggil gue hidup di mana teknologi sekarang itu makin lemah, terutama di handphone. Di handphone itu ada Nah, karena teknologi yang udah canggih banget itu memudahkan gue untuk mobilitas kemana aja, seperti halnya ojek online, delivery makanan barang, dan sebagainya. Dan gue termasuk pengguna ojek online. Dan gak lupa gue itu membayar ojek online dengan kuliah gue. Ini yang di pikiran kalian langsung. Kalau Terlalu banyak gadget. Ya, menjadikan orang-orang apatis terhadap kebangkitan. Nah, ada lagi? Orang tak peduli. Beli. Ada lagi? Teknologi bisa mengubah orang. Ada lagi? jadi motor lah. Tadi Kebanyakan main game bikin anak tadi dia waktu ada teknologinya dia udah coba ada data dia coba. ya, bikin makan dinas salah satunya. Jadi Oke. Jadi Oke, tadi mereka ada nongkrong juga kan? Nah, itu bagaimana tuh kejadiannya? yang ada di sendiri. Pengambilan diri dan Sibuk dengan HP sendiri, padahal di chat kan, ayo kita ngumpul malam nih, sekali sampai sana sibuk dengan HP-nya masing-masing. Apa lagi di situ? Yang kalian lihat apa lagi di situ? Pas mau mandi bawa HP. Ngapain ya? Apa lagi? Pas Pas mau makan bawa HP. pas motor Di motor buka HP. Buka jendela buka HP. bangun langsung buka. Bangun tidur langsung buka HP. Dia tidak bisa HP. Nah, kalau kalian bandingkan dengan yang zaman dahulu tadi itu bagaimana nih? Jauh. Jauh kan? Ya, begitu bangun tidur, Awalnya mager. dia mager jadi semangat, dia langsung melipat bulunya, melipat kasur, selimut, buka jendela, langsung mandi. Bapak mau kalian buat cari sosial media, apa-apa sosial media yang ada di bukan di dunia ini, Bu. Berapa? Garis dapatnya. Setelah itu kalian buat juga manfaat dan dampak negatifnya. Satu komputernya atau Sabar. aplikasinya dari berapa? Apa? Sabar. Dan dampak negatifnya.
dampak positif dan dampak negatifnya dalam dalam penggunaan sosial media itu. Dan kalian buatnya di PowerPoint, buat sebagus mungkin, cari sebanyak mungkin, satu kelompok, satu komputer pakainya. Setelah itu kalau sudah, kalau sudah nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Oh my god. Oke, silakan satu komputer satu kelompok. Satu komputer kelompok. Dan satu kelompok. Sudah bisa dipakai? Kalian silakan diskusi dengan temannya. Kalian mencari sama-sama. Mencari apa? Mencari apa? Sosial media yang ada di dunia ini. Yang pakai snap tadi. Tuh, buka. Bang, aku yang bisa Pak. Kita bagi. Bapak tidak tunjukkan kelompok satu mana, kelompok dua mana. Yang Bapak mau itu kelompok, nama kelompok aja langsung. Bukan nama anggotanya, nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya yang kamu saja. Dari foto masukin media saja. Ya kamu tahu Oke, sekarang perhatikan karena waktunya sudah habis. Ini sudah selesai semua? Oke, karena kita masih ada waktu lagi minggu depan. Jadi sekarang Bapak mau kalian save. Jangan lupa tulis namanya dan materinya. Jangan lupa ya, soalnya minggu depan kalian akan melanjutkan di situ juga di komputernya. Paham? Paham. Oh, paham? Ya Pak. Bisa tuh. Bisa. Nama kelompok baru materinya. Ini kan. Belum bosan. Nama kelompok dan materinya bisa. Save-nya di dokumennya. Materinya. Jadi enak nanti dicari. Oke, yang sudah silakan kembali ke kursinya kembali. Mana Pak? Lihat dulu di dokumen. Kenapa jam 3 juga kamu? Selain
Kok sama aja materinya. Komputernya dimatikan. Sudah? Matikan komputernya. Komputernya dimatikan. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya yaitu pada hari Senin. Jadi nanti hari Senin itu kalian sudah langsung ke kelompoknya masing-masing dan ke tempat komputer di mana kalian mengerjakan PowerPoint-nya. Paham? Nah, oke. Nanti Bapak menggas waktu. Jika sudah selesai nanti satu-satu Bapak akan ambil filenya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan kerjaan kalian. Paham? Paham. Oke, jadi untuk hari ini sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Wahyu apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Nah, kita kembali lagi nih Pak, ketemu setelah proses pra-observasi sebelumnya. Lalu saya sempat masuk ke kelas Bapak untuk melakukan observasi ya Pak ya. Lalu hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan sebelumnya. Yang pada saat itu saya sudah melakukan observasi di kelas Bapak. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Jadi saya menyebutnya ini sebagai pasca observasi gitu ya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya itu pertama saya merasakan gugup karena saya jarang diobservasi dan kebetulan di situ ada Bu Wahyu. Jadi suasananya awal-awal itu agak tegang. Jadi semakin berjalannya waktu lama-lama saya mulai terbiasa sehingga saya bisa mengendalikan kondisi kelas dan saya juga tidak kaku lagi untuk berbicara dan menjelaskan dan sebagainya. Oke, memang biasanya kalau siapapun saat dilakukan observasi pasti merasa gugup ya Pak ya. Iya. Tapi alhamdulillah pada saat itu saya ada di kelas melihat Bapak melaksanakan proses pembelajaran. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Pak Asman pun merasa rileks dalam melakukan pembelajaran. Nah sekarang proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan mungkin bisa Bapak ceritakan kembali Pak. Pengembangan kompetensi apa yang sudah bisa Bapak kembangkan pada saat proses pembelajaran? Kalau untuk proses pembelajaran itu yang saya lakukan hanya ada 2 kompetensi. Yang pertama itu tentang pengetahuan dan kedua tentang keterampilan. Kalau untuk pengetahuan itu siswa itu saya harapkan untuk bisa memahami berbagai macam manfaat penggunaan media sosial, dampak positif dan negatifnya, dan etika dalam penggunaan media sosial. Dan untuk keterampilannya itu kemarin itu saya melakukan penugasan buat mereka untuk membuat PowerPoint lalu dipresentasikan di depan sehingga mereka juga akan terbiasa ketika sewaktu-waktu mereka mau ngomong di depan atau sebagainya. 2 aspek pengembangan kompetensi nih Pak ya. Yang pertama aspek pengetahuan, lalu ada juga aspek keterampilan gitu ya Pak ya. Dimana keterampilan pun Bapak meminta siswa untuk membuat PowerPoint terkait dari penggunaan media sosial, dampaknya seperti itu ya Pak ya. Oke. Lalu untuk langkah-langkah yang Bapak lakukan gitu ya. Untuk pertamanya gitu Bapak menyusun rencana pembelajaran berupa modul ajar ya. Iya. Oke. Untuk membuat medianya pun pasti Bapak memasukkan hal tersebut di rencana pembelajaran gitu ya. Iya. Oke. Nah kira-kira Pak dari proses pembelajaran yang telah dilakukan sejauh mana nih tingkat keberhasilan area kompetensi yang sudah Bapak lakukan di kelas pada saat pembelajaran sebelumnya? Kalau untuk tingkat keberhasilan, saya rasa itu sudah berhasil. Cuma ada beberapa hambatan dan halangan yang harus saya perbaiki ke depannya agar hambatan itu tidak terjadi lagi. Oke, baik Pak. Terkait hambatan atau halangan yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran,
Itu seperti apa Pak hambatannya? Mungkin bisa Bapak jelaskan? Mungkin sama seperti mata pelajaran yang lain, yang kendala yang saya dapatkan itu biasanya itu seperti anak-anak yang kurang aktif dan lain sebagainya. Oke, berarti ada beberapa mungkin ya Pak ya, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif seperti itu Pak ya. Selanjutnya Pak, terkait hambatan ini, bagaimana nih rencana tindak lanjut dari Pak Asman agar semua siswa bisa turut aktif dalam kegiatan pembelajaran? Kalau menurut saya, yang pertama itu saya harus mengetahui dulu kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan menyesuaikan pembelajaran yang saya lakukan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, saya juga harus mengetahui dulu minat siswa agar gaya belajar siswa, dan saya pun harus perhatikan pembuatan kesepakatan juga agar mereka lebih tenang dan sesuai dengan apa yang dilaksanakan pada pembelajaran itu. Iya benar Pak. Memang pembuatan kesepakatan kelas itu perlu ya Pak ya. Iya. Jadi ada kesepakatan antara Bapak dan siswa agar pembelajaran itu bisa lebih aktif, bisa lebih lancar, dan pemenuhan kebutuhan belajar siswa pun bisa terpenuhi seperti itu ya Pak ya. Oke, lalu selanjutnya Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir ini Pak. Kira-kira Bapak kapan nih bisa melakukan rencana realisasi dari tindak lanjut yang sudah Bapak paparkan tadi Pak? Kalau untuk rencana saya belum memastikan waktunya kapan, namun tentunya sesegera mungkin saya akan melakukan perbaikan ke depannya terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin seperti itu rencana realisasinya. Oke, artinya dalam waktu dekat ya Pak ya, akan Bapak lakukan realisasi dari solusi dan perbaikan terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, kalau begitu Pak Asman, mudah-mudahan rencana Bapak ke depannya bisa berjalan lancar, proses pembelajaran yang Bapak lakukan bisa lebih baik lagi gitu Pak ya. Semua siswa bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan terima kasih banyak atas waktu Bapak selama melakukan observasi, mulai dari pra-observasi, lalu saya diizinkan untuk masuk melakukan observasi di dalam kelas, hingga kegiatan kita hari ini pasca observasi. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.